makna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang Selamat siang Bapak Guru hebat semuanya, apa kabar? Baik. Selamat siang. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Sebelumnya saya salam dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya ucapkan sudah meluangkan waktunya nanti 1 jam ke depan untuk mendapatkan pengimbasan atau diseminasi dari tema budaya positif. Maaf sekali, saya bukannya menggurui ya Bapak Ibu guru, tapi di sini saya sebagai calon guru penggerak diminta untuk mengimbaskan atau mendiseminasikan. Jadi yang benar itu diseminasi ya, bukan desiminasi. Karena dari kata bahasa Inggris diseminasi yang artinya menularkan, lalu di bahasa Inggris kan menjadi mengimbaskan. Nah di sini saya minta kesabaran Bapak Ibu selama 1 jam ke depan kita nanti akan mengadakan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan pengimbasan ini, agar pengimbasan berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berdoa sebelum melakukan pengimbasan. Saya minta Ibu Murtiasi atau Bapak Kadek untuk memimpin doa kita hari ini. Maaf bagi agama lain atau keyakinan lain, kita doanya yang mayoritas ya, doa agama Hindu. Silakan Bapak Kadek. Untuk Bapak Ibu diharapkan untuk doa saya pandu sesuai dengan agama Hindu. Untuk yang beragama lain silakan untuk menyesuaikan. Om Audinamastu Namo Buddhaya. Om Raditya Orang Yudhi Ratu Namo Astuti Puang Kajya Madhyasti Wasparyo Namo Astuti Om Rangring Sakoram Siwuradji Namo Swa Om Hyang Budi Tuhan yang Maha Cemerlang. Kami memuja Hyang Budi sebagai Dewa Surya. Tuntunlah kami mengikuti jalan yang baik dan benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang sempurna. Om Hyang Budi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hanya kepada Hyang Budilah kami berdoa dan memohon anugerah. Anugerahkanlah kami keselamatan, pengetahuan dan kesempurnaan dalam kegiatan berbagi praktik baik di Kumbel 6 SMA Negeri 1 Selat pada hari ini. Om Hyang Budi, Tuhan yang Maha Pemaaf, ampunilah kami dari segala kekeliruan dan bebaskanlah kami dari segala dosa. Om Anubhadra Pradoya Turiswata, Om Sidirastu dan Astu Namaswa, Om Santi 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 Om. Silakan duduk Bapak Ibu guru. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Wah ini sudah siang ya. Jadi saya lihat Bapak Ibu guru ini sudah
kayaknya sudah capek ya, karena waktunya jam siang, jam istirahat. Bagaimana? Masih semangat untuk mengikuti di seminar ini? Semoga masih semangat ya. Oke, kita lihat dulu semangat Bapak Ibu. Semuanya kita lemaskan tangan. Semuanya ya seperti ini. Oke, ini bagus semuanya. Nah, lalu kita lakukan senam sedikit. Senam tangan. Ini. Ya, bagus. Bagus, terima kasih. Berarti Bapak Ibu masih semangat ya. Silakan turunkan tangannya. Ya, Bapak Ibu, untuk mengetes pengetahuan umum Bapak Ibu dulu, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Nanti akan mendapatkan nasi bungkus satu lagi. Oke, pertanyaannya adalah, apa nama ibu kota negara Indonesia? Jawabannya gampang sekali. Ya, silakan Pak Ade. IKN salah. Apa nama ibu kota negara Indonesia? Jawabannya gampang sekali padahal. Silakan. Angkat tangan. Ya, Pak. Jakarta masih kurang tepat. Ya, Bapak. Pasar. Nusantara, Bu. Salah. Masih salah. Ya, Pak. Berarti. Ibu kota Nusantara, Bu. Salah. Oke. Dengarkan baik-baik, konsentrasi. Apa nama ibu kota negara Indonesia? Jawabannya gampang sekali. Yuk. Padahal gampang sekali. Ayo, tidak ada yang bisa jawab. Jawabannya gampang sekali. Gampang. Betul sekali Haji Restu ya. Tangan Restu. Iya, jawabannya kan saya sudah feel tadi. Gampang sekali jawabannya. Yaitu jawabannya bukan IKN ibu kota Nusantara ya. Ya, maaf. Ya. Yang untuk mencairkan suasana ya, itu namanya ice breaking, namanya saja ice breaking. Breaking, memecah, jadi memecah uang, mencairkan suasana. Ya, ini lumayan bagus untuk diterapkan sebenarnya. Ice breaking itu untuk mencairkan atau melepaskan ketegangan yang akan didapatkan oleh murid kita sebelum memulai pembelajaran. Ya, tujuan nanti pembelajaran kita atau pembahasan hari ini adalah kita sebagai guru akan dapat menghayati apa sih budaya positif itu dan menerapkannya nanti. Ini budaya positif ini berguna untuk pengembangan karakter siswa yang berprofil guru, berprofil Pancasila. Ya, nanti kita akan sedikit mengulas tentang disiplin positif, apa itu disiplin, kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, lalu motivasi, apa yang membuat murid itu termotivasi melakukan ini dan itu, hukuman dan penghargaan dan restitusi, lalu keyakinan kelas. Nah, sekarang di sana ada juga kebutuhan dasar manusia. Nanti Ibu, Bapak Guru akan mendapatkan sedikit ilmu apa sih kebutuhan dasar manusia kita, lalu posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu Guru akan merefleksikan diri. Posisi kontrol Bapak Ibu itu ada di mana sih? Apakah sebagai penghukum, apakah hanya sebagai pemantau dan sebagainya. Lalu ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata segitiga restitusi. Apa itu? Mungkin belum paham, tahu tapi belum paham. Ya, kita akan sedikit mengulas dan ada prakteknya nanti. Ya, kita lihat dulu gambarnya. Bisakah kita mengontrol murid-murid kita di sekolah? Silakan Bapak Ibu dijawab. Bisa. Oke. Ada yang bilang tidak bisa? Ada yang bilang tidak bisa? Ya, sebelum kita menjawab apakah bisa atau tidak, Bapak Ibu bawa uang, siapkan uangnya dulu. Atau benda yang berharga bagi Bapak Ibu, apakah cincin boleh, jam tangannya boleh, atau apa saja boleh. Ya, lalu dengan pasangannya. Ya, dengan pasangan HP boleh, HP boleh. Kalau bisa benda yang kecil yang bisa dipegang. Ya, jam tangan bisa. Oke, semuanya sudah Bapak Ibu? Ya, sekarang taruh tangannya, kepalkan
uangnya atau benda berharganya di tangan, berhadapan dengan pasangan atau partner Bapak Ibu. Ya. Oh, maaf, hanya satu yang mungkin satu guru yang melupakan, guru yang lain hanya dia dulu, bukan tebak-tebakan Bapak. Silakan berhadapan dengan pasangannya dulu. Nah, sekarang aturannya adalah coba Bapak Ibu guru yang tidak melupakan tangan mencoba untuk bagaimana caranya membuka kepalan tangan partner Bapak Ibu. Apakah dengan tertawa atau menggelinding, boleh apa saja silakan. Ya silakan lakukan Bapak Ibu. Apakah cewek boleh. Ya, yang sudah bisa membukakan silakan bingo, bilang bingo. Siapa yang sudah bisa membuka? Mudah-mudahan ya, oh Demi, oke, Demi, nanti Demi kalah, Cynthia kalah. Oke, sekarang palikannya sekarang. Guru Bapak Ibu yang belum tadi mengepalkan tangan, sekarang kepalkan tangannya. Taruh benda berharga Bapak Ibu, sekarang kebalikannya, bertukar. Silakan, 1, 2, 3, silakan. Apakah Bapak Ibu bisa membuka kepalkan tangan Bapak Ibu? Siapa yang bisa langsung bilang bingo? Bingo, nanti bingo Bapak, bingo sekali. Ya. Nah sekarang itu akan terjawab nanti kenapa kita menggunakan permainan seperti ini. Ya, menurut psikiater atau pendidik namanya Dr. William Glasser, itu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Ya, kenapa? Ya, karena setiap orang itu memiliki tujuannya yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang kalah membuka kepalanya sehingga menyerah untuk membuka benda berharganya diambil oleh partner Bapak Ibu. Nah itu karena Bapak Ibu sudah menyerah atau Bapak Ibu sudah diberikan kontrol oleh partnernya. Jadi Bapak Ibu memberikan izin untuk dikontrol oleh partnernya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, oke ini benda saya berharga loh, cincin saya tidak boleh memberikan benda berharga ini kepada orang lain. Nah, itu namanya anak ibu Bapak Ibu tidak akan bisa dikontrol. Begitu juga partnernya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah karena prioritas kita berbeda-beda, tujuan orang itu berbeda-beda. Mungkin bagi Bapak Ibu yang uangnya cuma 2.000, tidak terlalu berharga, silakan yang dibuka. Tapi kalau cincin atau jam tangannya tetap Bapak Ibu ini kan itu berharga, ini berharga loh saya. Jadi saya tidak mau menyerahkan benda berharga saya kepada orang yang ingin membuka kontrol saya. Nah lalu ada menciptakan pilihan baru, lalu model berpikir, ya Bapak Ibu mungkin ingin win-win solution aja, saya sudah tidak mau peduli, silakan saya menyerah saja. Lalu hanya Anda, di sini hanya Anda, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Murid juga begitu, murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Kenapa kita kadang bisa mengontrol murid? Ya, karena murid itu mau ya dikontrol oleh kita sebagai guru. Ya, selanjutnya, disiplin. Kalau mendengar kata disiplin, langsung serapnya disiplin. Apa makna disiplin bagi Bapak Ibu? Kenapa kita melakukan disiplin? Silakan Bapak Ibu. Ya, Aji. Disiplin menurut saya adalah menyatunya pikiran dengan hati. Menyatunya pikiran dengan hati. Baik. Ada lagi mungkin? Ya. Pak Adek, hukum. Oke, siap. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ya, betul. Boleh juga. Ya, tanggung jawab. Lalu kita lihat jawabannya apa? Disiplin adalah
bagaimana cara kita mengontrol diri. Ini menurut Dian Rosen ya. Beliau juga adalah pendidik dan pengarang buku. Jadi tidak abal-abal ya, tidak tipu-tipu bahwa beliau adalah pendidik yang memang mengatakan bahwa disiplin adalah bagaimana menguasai diri kita. Ya, menguasai diri kita untuk mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi memiliki disiplin itu kita itu berarti memang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih. Jadi bukan berdasarkan pada hukuman. Memang kita yang memilih tanggung jawab kita, dan kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lihat ada warna biru ya, nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Ya, di sini kita lihat. Untuk kita di sekolah ada namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin ada yang belum hafal profil pelajar Pancasilanya apa saja ya. Profil pelajar Pancasilanya beriman, apalagi mandiri, bernafas, kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, berkebinekaan global. Yang kita di sini sudah bineka ya, karena sudah ada Ibu Vivi yang sudah beragam keyakinannya. Mungkin nanti tahun depan ada lagi yang datang lebih beragam lagi. Nah, di sini kita sudah mengakui kebinekaan. Lalu kalau di luar negeri ada namanya IPO Primary Years Program. Kalau di luar negeri programnya ditujukan untuk anak atau murid berusia 3 sampai 13 tahun. Siswa tersebut atau murid tersebut itu difokuskan untuk mendapatkan pendidikan seperti toleransi, mandiri, menghargai, antusias. Ya, silakan Bapak Ibu baca sendiri sana. Kerjasama. Bagaimana saya sering mendapatkan video-video yang luar biasa dari luar negeri ya, pendidikan Finlandia katanya yang terbaik. Lalu dari Jepang, katanya Jepang kalau dari TK sampai SD sekian tahun itu belum diajarkan calistung, tapi sudah diajarkan dulu karakter. Bagaimana bertanggung jawab, diberikan tanaman harus bertanggung jawab untuk merawat tanaman tersebut. Bagaimana diberikan kamping-kampingan kelas harus bertanggung jawab untuk kebersihan kelas tersebut. Jadi jangan dibiarkan sampai kotor. Nah, lalu kreativitas, lalu ada keterampilan hidup atau life skill. Sering dengar Bapak Ibu life skill atau soft skill. Kita kan tahu Bapak Ibu guru pasti berpengalaman ya, punya mantan murid, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Bahkan kita sering dengar katanya murid-murid kita yang bahkan bengal, nakal itu justru yang lebih sukses walaupun tidak jadi PNS atau jadi pengusaha. Tapi mereka sukses dalam hidup. Justru ketika murid-murid kita yang mendapatkan ranking 1, 2, 3 di kelas 1 juara umum, justru terkadang mereka tidak terlalu sukses. Apa penyebabnya? Ya karena ada beberapa murid yang tidak mendapatkan atau diteruskan pendidikan soft skill-nya dari rumah. Di sekolah kan kita tidak diajarkan soft skill dengan detail dulu. Tapi sekarang sudah dengan profil pelajar Pancasila. Nah, soft skill itu apa? Ya, dapat dipercaya, lurus hati. Jadi ada memang siswa-siswa mungkin bengal. Jadi mereka itu jiwa pantang menyerahnya gitu, yang luar biasa. Itu yang menyebabkan mereka sukses. Beda dengan anak yang ranking 1, ranking 2. Mungkin mereka tidak mau mencoba. Jadi mereka gagal.
takut, saya ini kan sarjana S1, S2, masa saya kerja jadi dagang sate, misalnya begitu. Justru mungkin ada dagang sate yang justru lebih sukses penghasilannya dari penghasilannya, mungkin bukan dari profesinya. Penghasilannya sangat luar biasa dibandingkan dengan jadi PNS guru seperti kita. Ya, lanjut. Ya, nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, maka motivasi kita murid sebagai guru, sebagai orang dalam motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, sekarang bayangkan Bapak Ibu menjadi guru itu motivasinya untuk apa? Cari uang. Apa mungkin ada yang lebih luhur lagi? Nah, Bapak Ibu pernah tidak perhatikan anak atau murid Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru jalan libur ya, lalu ditarik tangannya, tarik mungkin ininya mungkin ya banyak untuk mencari perhatian. Kira-kira apa motivasinya siswa tersebut? Ya, untuk mencari perhatian ya. Lalu sekarang Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya apa? Apakah kalian takut terlambat atau takut TPP-nya dipotong? Ya, saya juga begitu. Dulu takutnya luar biasa. 1 menit terlambat, dipotong TPP-nya. Ya, tapi di sini ya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Kita ya di sana foto ada murid, lalu ada foto di bawahnya, foto apa itu Bapak Ibu? Murid bolos. Kita harus tahu kenapa murid itu melaksanakan tindakan bolos. Lalu kenapa ada siswa yang justru sangat luar biasa aktif di kelas, dia itu ada mau maju ke depan. Apa motivasinya? Apakah ingin mendapatkan nilai atau ingin dapat ujian? Nah, itu adalah motivasi yang biasanya ada dalam diri kita sendiri. Nah, biasanya mungkin kalau yang bolos itu kira-kira untuk apa dia? Ya, biar tidak dapat pelajaran. Kenapa tidak dapat pelajaran? Karena tidak menyenangkan. Jadi dia menghindari rasa sakit. Kalau yang di atas fotonya, ya ingin mendapatkan pengakuan mungkin ya, mendapatkan hadiah, mungkin berupa nilai poin tambahan, atau mungkin saya sudah pintar, saya sudah ini, ya saya ingin mendapatkan pengakuan loh, bahwa saya bisa menjawab pertanyaan yang susah itu. Nah, itu. Nah, sekarang ada motivasi intrinsik. Motivasinya adalah itu dari dalam. Motivasi ekstrinsik ya, dari luar, maaf ya. Dan ada motivasi ekstrinsik. Jadi yang membuat kita termotivasi melakukan itu karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu guru kan tahu. Kadang-kadang kan kita melihat ada uang, padahal pengen mengambil, tapi kenapa kita tidak mengambilnya? Yang takut dihukum, di penjara, atau takut karma. Lalu ada yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu ada yang kedua, yaitu motivasi intrinsik dari dalam, memang dari dalam. Tujuannya adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi saya melakukan disiplin ke sekolah, datang tepat waktu, tidak menyia-nyiakan jam kosong di sekolah ya. Artinya, saya tanggung jawabnya adalah mengajar. Jadi saya harus memang masuk ke kelas.
Jadi saya tidak ingin menyanyiakan jadwal saya dan menyanyiakan murid saya. Jadi muncul dari dalam diri motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri dan menghargai juga siswa kita untuk mendapatkan haknya, mendapatkan pengetahuan pembelajaran di sekolah. Nah di sana lihat tadi kita kata kuncinya adalah hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu tahu kan hukuman, konsekuensi, pernah dengar kan konsekuensi, dan lalu restitusi. Ya, kalau hukuman, kenapa kita tidak mengharapkan hukuman? Oh ya, hukuman itu apa sih? Hukuman definisinya ini tiba-tiba tidak diharapkan, lalu biasanya dibuat oleh guru sendiri tanpa kesepakatan dari siswa. Jadi siswa itu tidak dilibatkan untuk mengikuti atau membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Lalu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Pelaku akan tersakiti kalau murid kita mendapatkan hukuman, akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan ya. Kalau memang hukuman itu diterapkan, sistemnya tidak akan berjalan dengan jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya begini hukuman, Pak Ibu sing ngadep, ibunya tidak ada sekarang pelajaran, ayo kita bolos yuk. Jadi ketika saya tidak ada, si penghukum, jadi mereka akan terbiasa untuk melakukan lakukan pelanggaran. Jadi karena hukuman tidak ada, lalu bahkan murid akan membenci peraturan dan bahkan gurunya atau sekolah. Terkadang mendorong menyalahkan diri, murid akan terbiasa menyembunyikan kesalahannya. Murid akan merasa marah, bersalah, rendah diri, bahkan mengasingkan diri. Bahkan kita sering dengar ada yang bunuh diri, bahkan itu sudah merupakan tindakan yang sudah di atas ekspektasi, di luar ekspektasi kita. Lalu akan membawa identitas gagal. Jadi anak-anak akan merasa terus teridentifikasi, oh saya gagal, saya orang tidak baik, selalu nasibnya buruk. Lalu apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, sudah diketahui. Ya. Lalu dibuat oleh guru dan murid. Korban bisa diabaikan. Ya, silakan dibaca Bapak Ibu, memalukan monitoring. Jadi murid anak menghormati peraturan, mendorong kepatuhan dan sebagainya. Ya, biar cepat. Lalu ada restitusi. Nah, ini diperkenalkan oleh dosen, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan menjudge, menghakimi, tapi kita mendorong siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya, untuk membuat mereka lebih baik lagi. Ini di prosesnya harus kolaboratif ya. Jadi tidak hanya kita guru tapi kolaboratif kepada semua warga sekolah. Lanjut. Ya, restitusi. Apa ciri-cirinya? Undangan. Jadi kita akan mengundang murid dulu. Jangan kita langsung melakukan atau menjudge murid itu langsung di depan hadapan khalayak ramai teman-temannya. Tapi kita undang, kita bicarakan. Nah, di sana baru kita tanyakan apa motivasi mereka lakukan itu, tujuannya apa, apakah memang terdesak atau bagaimana. Jadi kita sebagai guru janganlah selalu untuk mempermalukan murid di depan ramai. Kita bicara berdua dengan muridnya agar siswa itu merasa bebas untuk mengungkapkan
tujuannya dan motivasinya. Nah, di sini juga ada pilihan keyakinannya. Mohon silakan anak bapak ibu baca. Lalu korban penggantinya. Jadi kita sebagai pelaku nanti akan mengganti semuanya. Jadi tidak ada hukuman, tapi kita yang bertanggung jawab untuk mengganti. Misalnya kita sudah menjatuhkan laptop teman kita. Nah, sebagai bentuk restitusi kita akan mengganti atau membelikan laptop temannya yang baru. Jadi jangan hanya minta maaf saja. Itu bentuk tanggung jawab kita. Lalu menghormati dirinya, mendorong disiplin positif. Jadi dengan adanya restitusi ini, tindakan restitusi tanpa menghukum siswa, itu akan menciptakan disiplin positif sendiri bagi anak-anak. Saya tahu bahwa ini bagi bapak ibu mungkin pesimis ya, tidak mungkin dilakukan 1 bulan. Memang tidak bisa dilakukan sebulan 2 bulan. Ini harus dilakukan berkelanjutan. Kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil dari kebenaran murid kita untuk menciptakan disiplin positif. Jadi harus secara perlahan, ya mungkin murid dipanggil siswanya sekali, pasti akan bisa melakukan lagi, akan terus seperti itu. Tidak akan membuatnya jerah hanya dengan 1 kali panggilan atau teguran, bahkan sanksi. Kita harus dekati dia dengan baik, lalu membawa identitas sukses. Nah, sekarang kita berlatih Bapak Ibu. Sekarang kita akan berlatih. Bapak Ibu menentukan ini hukuman apa konsekuensi atau restitusi. Ya, silakan. Ada tindakan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, siswanya terlambat. Jadi kita hukum dengan ini. Nah, sekarang ini termasuk apa tindakannya? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ayo. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Betul sekali ya. Luar biasa. Berarti sudah paham ya hukuman. Sekarang lanjut. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi kita lihat. Betul sekali Bu Sari. Lanjut. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman kita lihat. Ya, betul sekali. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kita lihat apakah benar? Betul sekali. Nah, ini berjemur di lapangan basket jam 12 karena ngobrol. Hukuman bagus. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, bukan bertelanjang ya, berarti Bapak Ibu sudah pikirannya sudah tidak konsentrasi lagi, bertelanjang kaki, sepatu warna hitamnya. Ini benar. Hukuman, kita lihat, ya bagus sekali. Nanti sudah paham ya Bapak Ibu. Ya, ini membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ya, konsekuensi bagus. Nah, ini sekarang silakan. Nah, sekarang tentukan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi kita lihat. Ya, jangan duduk di bangku di pinggir lapangan jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Hukuman Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi?
Hukuman. Salah. Sebenarnya konsekuensi. Ada yang tahu kenapa konsekuensi? Ya karena Iya, karena hanya duduk, jadi dia tidak mendapatkan rasa sakit tersakiti, jadi tidak mendapatkan perasaan dihakimi, tidak mendapatkan kalau sekarang mentalnya down, tidak. Jadi dia hanya duduk di lapangan, jadi dia hanya dia hanya tidak akan mendapatkan pelajaran, jadi dia konsekuensi begitu. Saya terlambat, saya cederai teman, ya sudah, saya tidak akan mendapatkan pelajaran selama itu. Itu namanya konsekuensi. Jadi dia hanya ya. Sekarang ini tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Yuk, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Ya, bagus. Nah, ini membersihkan WC. Hukuman, bagus. Ya, kita lanjut sekarang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di sekolah? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa itu keyakinan kelas? Ya, karena kita ingin siswanya itu memang termotivasi dari dalam, bukan karena peraturan atau hukuman. Jadi memang mereka ikhlas tulus untuk melakukan motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, yang cepat, ya bersifat abstrak biasanya berupa pernyataan universal, jadi lebih umum. Misalnya datang ke kelas tepat waktu, dibuat dalam pernyataan positif. Oke, Bapak Ibu sekarang pejamkan matanya dulu, semuanya pejamkan matanya, pejamkan mata semuanya, konsentrasi. Jangan pikirkan gajah. Jangan pikirkan mantan. Jangan pikirkan istri atau suami orang lain yang lebih bahenol atau ganteng. Ya, sekarang ke matanya gimana Pak Lydia? Bisa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada kata tidak atau jangan. Justru ketika mengatakan jangan, justru kita akan memikirkan itu. Jangan pikirkan Miyabi. Oh ya Miyabi, ya. Oh Miyabi yang seksi itu. Jangan pikirkan Ibu Cynthia, gitu misalnya. Ya. Justru kita akan memikirkan Bu Cynthia. Nah itu yang terjadi. Itu yang terjadi. jangan pikirkan Unun. Oh iya, jangan pikirkan Ibu Unun pada sekalian. Kalau yang cowok mungkin ibu-ibu jangan memikirkan siapa? Jangan memikirkan Pak Umis kita. Nah, dengan kata jangan itulah yang membuat kita akan memikirkan. Sama seperti anak kecil kan? Jangan main ke sana. Justru apa dia? Penasaran. Aduh kan yang ada di bulan. Bapak Ibu jangan lewat di sana karena di sana adalah seperti danau tempenya yang kedua. Justru Bapak akan penasaran danau tempe. Nah, kalau danau tempe yang di Denpasar sama nggak ya? Itu misalnya. Maaf ya Bapak Ibu, bukannya ke negatif. Jadi kita membayangkan saja. Oh kenapa? Jangan menjadi orang kaya. Oh jangan menjadi orang kaya. Terima kasih Pak. Yang ya. Nah itulah makanya mengapa keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam pernyataan negatif ya, positif semuanya. Contohnya misalnya dilarang membuang sampah di sini, bagaimana? Keyakinan kelasnya jagalah kebersihan kelas. Tidak terlambat ke kelas, bagaimana keyakinan kelas kita? Datanglah tepat waktu. Jangan main-main
Atau jangan membuka-buka XNXX gitu. Gimana jadinya? Bukalah internet yang baik seperti terkonsep dia. Jadi sesuaikan juga dengan kondisi sekolah. Biasanya keyakinan kelas itu lebih singkat agar bisa diingat. Lalu, keyakinan kelas ini harus dibuat oleh semua warga sekolah dan warga kelas. Biasanya keyakinan kelas itu dibuat setelah keyakinan sekolah sebenarnya ya. Makanya di sini belum ada keyakinan sekolah ya. Jadi kita langsung ke keyakinan kelas. Dibuatnya juga macam-macam. Kemarin seperti saya membuat keyakinan kelas, anak-anak, ayo kita buat keyakinan kelas. Tahu apa jawaban mereka? Apa keyakinan kelasnya? Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Oh, berarti siswa ini sering merokok nanti ya. Ya gitu. Lanjut kita ke tidak usah ini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya seperti tadi bilang, kita termotivasi melakukan itu karena adanya kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia kita? Bertahan hidup. Jadi kita makan, minum itu bertahan hidup. Punya tempat tinggal, bertahan hidup. Lalu ada Bapak Ibu, terkadang kan kita ingin penguasaan ya enggak? Ingin menguasai Bapak Ibu. Bayangkan istri atau suami di rumah ya enggak? Punya satu laptop. Lalu kita berebut, itu sudah termasuk ke dalam penguasaan. Lalu ingin dianggap. Kita melakukan ini karena ingin dianggap. Bapak Ibu coba bayangkan, kenapa Bapak Ibu ingin jadi PNS juga? Kan ingin juga dianggap ya sedikit ya. Lalu kenapa anak kita lebih banyak dimasukkan ke universitas ya? Ingin agar dianggap, lalu ada berprestasi. Terus terang kebebasan juga ya, kebebasan mandiri, ada memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah ini yang paling dasar juga, kasih sayang ya nggak Bapak Ibu? Ya, ingin rasa diterima ya nggak? Ya, kasih sayang dari pasangan atau orang yang kita taksir, dari guru kita. Lalu kesenangan, ini ada bermain, humor, tertawa. Oke, kita lihat sekarang. Ini ada kasus. Coba Bapak Ibu tentukan ini termasuk yang mana dari kelima dasar hidup manusia ya. Senang sekali melemparkan kertas ke temannya yang sedang fokus belajar. Kira-kira apa yang memotivasi tindakan? Ya, mencari perhatian. Ada lagi? Maksudnya 5 dasar kebutuhannya itu. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang mana? Mungkin penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kebutuhan dasar. Ya, yang mana? Bertahan hidup. Yang mana? Bapak Ibu? Ayo silakan angkat tangan. Saya lihat ini sudah capek-capek. Kasih sayang. Ya enggak? Ya, dia melemparkan kertas karena ingin diperhatikan, jadi dia butuh kasih sayang. Sebenarnya itu menarik perhatian orang, ya enggak? Kadang-kadang ya itu udah seperti kasus tadi. Oh Bapak, kadang-kadang dia ingin diperhatikan. Bapak Ibu pernah membawa anak Bapak Ibu yang kecil ke sebuah pertemuan? Pasti kan senang bermain-main ya enggak? Karena anak kecil Bapak Ibu itu ingin diperhatikan, disayang. Mungkin Bapak Ibu tidak memperhatikannya di rumah, pas keluar, pas ngobrol, ayo kita cari perhatian atau cari rasa kasih sayang orang tua kita. Sekarang yang kedua, silakan Bapak Ibu. Yang mana? Mengambil jajanan temannya karena dia lapar, ayo. Kata kuncinya ya? Ya betul sekali, bertahan hidup. Karena ada kata-kata kunci di sana, lapar, karena dia lapar. Cuek, latihan terkesan cuek. Dia tidak ingin mengerjakan tugas seperti perintah guru. Kira-kira apa?
lima dasar kebutuhan manusia. Kebebasan, kita lihat, bagus sekali ya Ibu Sari, terima kasih. Kebebasan, ya karena dia ingin bebas, dia tidak ingin mengerjakan tugas, jadi saya ingin bebas, saya tidak melakukan apa-apa. Lanjut, latihan ke depan, bela selalu berlari ke semangat. Karena kan Bapak Ibu lihat ada murid kita, oh berlari semangat, kira-kira apa? Biar dianggap, kita lihat penguasaan. Jadi dia ingin menguasai kelas. Saya yang paling hebat di sini. Makanya saya selalu ingin menjawab nomor 1. Nah yang terakhir tentu saja apa? Sedang belajar dengan kuat karena ditiru belajar dan guru tersebut bervariasi. Yang terakhir adalah ya kesenangan karena dia bervariasi. Ya, oke, ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Saya lihat sudah capek-capek sekali ini. Silakan semuanya berdiri. Berdiri. Ya, karena saya lihat sudah capek-capek sekali, maaf sekali. Kita harus terus berlanjut materinya. Bapak Ibu, ini guru matematika ada di sini. Ya, 5 itu ganjil apa genap? Ganjil. Ya. Sekarang kita akan berhitung 1, 2, 3, 4. Setiap kelipatan 5 harus menjawab ganjil atau genap. Berarti misalnya 5 berarti ganjil. Kalau 10, nah 1, 2, 3, 4 ganjil. 5, 6, 7, 8 genap. 9 sampai 9 genap. Seperti itu. Jadi nanti yang salah nanti akan dihukum ke depan untuk menceritakan pengalamannya sebagai guru yang tidak menyenangkan di sekolahnya. Oke, kita mulai. Ibu, multis. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Konsentrasi. Kalau pakai matematikanya katanya 9. Saya kan bilang kelipatan 5 Pak. Setiap kelipatan 5 silakan ganjil atau genap. Oke, lanjut. Kita mulai dari Pak Ade. 1. Ya, Bang. 1, 2, 3. Kelipatan 5 Ibu ya. Oke, sekali lagi biar kita segar. Oke. Kita mulai dari tangan dari Ibu Dewi. 2, 3. Cepat. Pamit dulu. Siapa yang bisa sudah ini? Ya dari Ibu. Ibu Sugi. 1, 2, 4. Lanjut. 6. Ya. Setiap kelipatan Pak, jadi langsung genap 11, 12, 13, 14 ganjil gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Yang sudah kembali. Ya, oke. Kita lanjut sekarang posisi kontrol ya guru. Oke, posisi kontrol guru kita di sini. Ya sedikit sebentar sekali Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk ketemu dengan orang yang disayang ya. Nah di sini 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, rasa sayang. Jadi mohon sebentar, mungkin beberapa menit lagi Bapak Ibu ya, mohon kesabarannya. Di sini kita punya kontrol guru ya, kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, apakah teman, pemantau, atau manajer. Kita sebagai guru itu diharapkan ada di posisi manajer, bukan sebagai pemantau, apalagi penghukum ya. Contohnya bagaimana? Penghukum tidak usah ini. Mungkin Bapak Ibu bisa nonton ini.
Merasa bersama. Jangan sedih kan? Ini maka kerja yang meninggalan. Gua pengen hidup saya. Lagi. Nama mesin tuh ya. Ya Bapak Ibu, kita lihat di sana sebagai apa dia? Sebagai penghukum ya. Jadi selalu menghukum muridnya. Nah, biasanya sebagai posisi kontrol kita penghukum itu yaitu awas kamu kalau tidak mengerjakan begini, kamu selalu salah, selalu pasti kamu yang paling terakhir, pasti kamu disuruh begitu saja tidak mau. Nah, seperti itu. Lalu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah biasanya kita membuat kalimat-kalimat halus sebenarnya seperti ibu sangat kecewa sekali sama kamu, jadi murid akan merasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak bilang, tapi kamu terus melakukan itu. Gimana coba? Kamu melakukan ini, perasaan orang tuamu seperti apa? Seperti itu. Jadi merasa bersalah muridnya. Lalu sebagai teman, ini kan biasanya banyak guru yang teman, ayo bantulah
demi Bapak. Nah, itu seperti itu kalimat-kalimat sebagai teman. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo sini Ibu bereskan. Maaf Bu, saya tidak. Oh ya, tidak apa-apa, silakan. Yang penting jangan begini ya. Itu sebagai posisi teman. Lalu pemantau, ya. Lalu pemantau itu artinya kita mengingatkan siswa. Kamu tahu kan aturannya bahwa tidak boleh lebih dari 2 minggu mengumpulkan tugas. Nah, seperti itu, mengingatkan kembali. Apa yang kita kamu lakukan? Kamu tahu nggak konsekuensinya seperti apa? Nah, diharapkan guru kita sebagai guru itu ada di posisi manajer. Ya, jadi mengingatkan kembali siswanya berada di posisi mana, mempertanggungjawabkan perilakunya siswa dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Makanya penting itu keyakinan kelas yang harus ada di setiap kelas. Kita biar tidak ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Rasa bersalah. Ya, betul sekali Bapak Waya ya. Saya kecewa. Rasa bersalah, kan rasa bersalah muridnya. Kamu ini tidak pernah melakukannya. Itu menghukum. Ya, betul. Lalu, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa dia? Penghukum, manajer, pembuat bersalah, manajer. Kita lihat betul sekali. Jadi mengingatkan, jadi memberikan solusi kepada siswanya. Ayolah demi Ibu lakukan sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan tugas. Yuk, sebagai apa? Pemantau. Ya, biar cepat Bapak Ibu. Yang segitiga restitusi. Nah, ini ada validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas dulu, lalu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, disinilah diharapkan penerapan segitiga restitusi kepada kita sebagai guru di sekolah. Jadi tidak langsung menghukum siswa. Contohnya misalnya seperti ini. Ya, menstabilkan identitas. Jadi membuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi biasanya guru itu akan merasa, oh tidak apa-apa, kamu berhak kok merasa begitu. Tapi jangan nanti Bapak Ibu, kenapa kamu melakukan ini? Ya, saya bergadang karena main judi. Itu misalnya, oh tidak apa-apa, Ibu juga sering main judi. Jangan menyamakan dengan kita, tapi membandingkan dengan orang. Misalnya, kamu tahu nggak si A itu main judi, jadi dia itu sampai menjadi bangkrut. Nah, kamu tahu kan konsekuensinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga sedikit menyamakan dengan muridnya. Kenapa kamu makan di kelas? Oh ya, saya lapar. Ya, Ibu tahu kok, kita juga manusia lapar, saya juga lapar. Tapi jangan terus-terusan begitu ya, seperti tadi. Ibu juga sedang judi, kan jadi bangkunya ini jangan judi slot apalagi. Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Ya, seperti ini kalimat-kalimatnya. Nanti kita ini lalu menanyakan. Di sini adalah yang terakhir. Jadi memberikan referensi solusi kepada siswa. Nah, setelah kamu makan di kelas, apa solusi yang akan kamu lakukan di kemudian hari untuk tidak terlalu? Saya akan makan lebih awal Ibu. Makanya biar saya tidak lapar. Nah, seperti itu misalnya. Lanjut lagi, kasus satu mungkin tidak usah ya Bapak Ibu ya, biar ini. Ini ada kasus makan ya sembunyi-sembunyi, jadi dipanggil. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya untuk menerapkan segitiga restitusi, kita panggil muridnya untuk berbicara empat mata kepada muridnya untuk menanyakan resolusi apa yang akan dilakukan oleh siswa. Ya, mungkin contohnya tidak usah. Kasus 2 mungkin ini sudah keluar sampah. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan?
kesimpulan dari kegiatan diseminasi ini. Yuk, silakan. Pak Widya mungkin. Ya. Kesimpulan yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari pembahasan ini tentang budaya positif, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Silakan Bapak Ibu. Ya, kesimpulannya adalah budaya positif itu akan membawa kenyamanan dan lingkungan yang sehat bagi siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi akan membuat kedisiplinan murid itu atas dasar kesadarannya sendiri, karena menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Jadi bukan berdasarkan motivasi ekstrinsik takut hukuman, tapi memang berdasarkan motivasi dia, saya tidak ingin siswa itu menderita, teman saya itu menderita, jadi saya tidak mau melakukan begini, misalnya pembulian seperti itu. Nah, refleksinya, kira-kira materi yang menarik perhatian Bapak Ibu yang mana? Yang mana? Memang kebutuhan dasar manusia mungkin, karena ada rasa sayang. Ya, itu silakan dipikirkan. Nah juga apakah Bapak Ibu setelah mendapatkan ilmu tentang budaya positif akan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap kegiatan di kelas? Ya, kita sebagai guru harus sebagai manajer, bukan sebagai pemberi rasa, pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai manajer buat murid kita itu untuk mencari solusinya sendiri, bukan langsung menjudge muridnya bersalah, kamu salah, kamu sudah mematahkan pensil tangan kamu itu tidak berguna. Panggil lalu ajak berbicara. Karena apa tujuan dia mematahkan pensil? Mungkin karena dulu dia pernah barang-barangnya mungkin dirusak oleh temannya itu, makanya dia punya tujuan seperti itu ya. Jadi bukan dari pandangan kita, oh dia sudah salah. Lalu yang kedua juga mungkin dia punya motivasi lain, mematahkan mungkin karena ia menarik perhatian dan sebagainya. Jadi jangan kita langsung hukum, lakukan restitusi, memberikan solusi kepada anak. Jadi anak akan merasa aman, tidak takut untuk merasa bersalah, tapi dia mempertanggungjawabkan pada akhirnya perbuatan salahnya itu. Ya, demikian diseminasi atau pengibasan budaya positif dari saya. Saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Maaf saya bukan menggurui Bapak Ibu ya, apalagi Bapak Ibu guru senior yang sudah lebih berpengalaman. Saya hanya mengimbaskan dari ilmu yang sudah saya dapat di modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Jadi saya harapkan Bapak Ibu jangan berpikiran negatif, Ibu Dewi menggurui, tidak. Jadi ini hanya untuk mengimbaskan, juga untuk pemenuhan tugas saya di aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa akhir ya, Pak Kadek. Mana doanya? Ya, langsung saja kita berdoa. Ya, terima kasih kepada Ibu Yang Widi karena pengibasan ini sudah berakhir dengan baik, berjalan lancar. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu